Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, sehingga di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dengan amalan yang mulia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab tentang qawaid nabawiyah, kaidah-kaidah yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsuna qaidatan fil ilmi wal akhlaqi was suluk. 50 kaidah-kaidah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, akhlak dan suluk, yang ditulis oleh seorang pakar hadis dan tafsir, Profesor Dr. Umar Al-Mukbil hafizahullah taala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, sebuah kaidah yang baru, sebuah potongan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-kadzib yahdi ilal fujur. Al-kadzib yahdi ilal fujur. Kebohongan atau dusta itu mengantarkan seseorang kepada perbuatan al-fujur. Ya. Dan ini adalah potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang terkenal, hadis yang masyhur, dan diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam Sahih Bukhari, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Kita bacakan hadisnya secara lengkap, bahwasanya sesungguhnya kejujuran itu ya mengantarkan seseorang kepada albir, yaitu ya kebaikan. Ya, kalau dalam riwayat Muslim disebutkan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada albir, yaitu kebaikan. Albir yakni maknanya semua jenis kebaikan. Ya. Jadi kejujuran itu pangkalnya ya, semua kebaikan-kebaikan. Tatkala seorang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan senantiasa ya mudah dalam banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Cukuplah sebagai contoh seorang sahabat yang mulia yang digelari As-Siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau digelari As-Siddiq, ya, atau bahkan ya Rasul As-Siddiqin, ya pemimpin para ya As-Siddiq. Dan beliau adalah sahabat yang paling mulia, ya kedudukannya, keimanannya, sekaligus paling banyak amalannya. Karena beliau senantiasa berlaku jujur, maka ia mendapati dirinya banyak melakukan ya amalan soleh. Kemudian jemaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Lalu apa manfaat albir? Nabi menyuruh kita untuk berlaku jujur karena kejujuran itu mengantarkan kepada albir. Dan apa makna manfaat dari albir? Yakni dilanjutkan hadisnya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan inilah yang akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang senantiasa berlaku jujur, maka dia akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan menunjukkan dia kepada albir, dan albir inilah yang akan mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dan kata Nabi, seseorang selalu berusaha untuk dan senantiasa untuk berlaku jujur sampai ia menjadi seorang siddiq. Di hadis, di riwayat yang lain, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai ditulis ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Jadi ini isyarat bahwasanya gelar siddiq ini atau seorang yang berlaku jujur sampai ditulis kepada sebagai seorang siddiq itu bisa diusahakan. Sebuah sifatun disebut sebagai sifatun muktasabah, sifat yang bisa diusahakan, bisa dicapai, bisa diraih, yaitu dengan senantiasa kita berlaku jujur, berusaha untuk jujur di setiap tindakan-tindakan kita. Jangan biasakan berlaku dusta atau berbohong, tapi usahakan terus berlaku jujur atau jujur dalam setiap tindakan dan perkataan kita, maka nanti akan menjadi ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Kemudian sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan kebohongan atau dusta itu mengantarkan seseorang kepada perilaku al-fujur, yaitu perbuatan dosa dan kemaksiatan. Fujur, kemaksiatan atau dosa-dosa. Dan inilah yang diambil oleh penulis sebagai potongan kaidah yang kita gunakan tentang pokok bahasanya membahas tentang dusta itu mengantarkan seseorang kepada dosa dan perilaku kemaksiatan yang lain. Karena kebohongan atau dusta inilah yang menjadi pangkal dosa, yang mengantarkan seseorang melakukan banyak perbuatan dosa. Karena seorang yang memiliki sifat dusta, maka ia akan terbiasa melakukan maksiat. Tatkala dia mencuri, dia tinggal menjadikan dusta itu sebagai tameng untuk dia melakukan maksiat. Maka orang pun percaya dia tidak dituduh sebagai seorang pencuri. Maka dia pun merasa aman dalam maksiat tersebut. Maka dia akan terus melakukan maksiat tersebut. Kemudian juga maksiat-maksiat yang lain, dia akan senantiasa mengerjakannya dengan dalih tadi itu dia mudah untuk berdusta kalau disalahkan atau yang lainnya. Jadi dusta ini akan mengantarkan seseorang kepada berlaku fajir, fujur. Dia akan senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan, karena dia tadi menjadikan tameng dusta tersebut. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fujur, kebohongan, dusta itu mengantarkan seseorang kepada berlaku dosa dan maksiat. Kemudian wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perilaku dosa dan maksiat ini, al-fujur ini akan mengantarkan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tadi albir mengantarkan ke surga, maka al-fujur ini, kemaksiatan dan dosa-dosa, mengantarkan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Dan seorang senantiasa berlaku dusta sampai ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini, kata penulis, kaidah yang sangat agung, yang dimana ia menunjukkan kesucian dari agama ini, yang menjaga akhlakul karimah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarima al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan di antara akhlak yang mulia adalah kita berlaku jujur dan sebaliknya menjauhi perilaku dusta.
Kemudian bahwa yajibu li atba'ihi makarimal akhlak. Dengan hadis ini ya dia mewajibkan atau menjadikan para pengikut agama, pemeluk agama ini yang mengimani Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan ya berperangai dengan perangai akhlak yang mulia. Karena dalam hadis ini Nabi telah mengabarkan bahwa ya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga, sebaliknya dusta akan mengantarkan kepada keburukan dan atau dosa dan itu akan mengantarkan dirinya ke neraka. Maka orang yang mengamalkan hadis ini ya insya Allah dia akan berperangai dengan akhlak yang mulia dan insya Allah akan mengantarkannya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadis ini mengantarkan seorang menjadi syariful awsaf, jadi memiliki sifat yang sangat terpuji. Wa yuqarriha ilaihim radha'il akhlak, dan membuat seorang tidak senang dengan ya akhlak-akhlak yang buruk. Siapa yang tidak senang tidak senang karena dia melakukan akhlak yang buruk dan itu akan mengantarkannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan apa makna dari ya, al-kadzib. Al-kadzib yahdi ilal fujur. Apa makna al-kadzib? Ya dusta ya. Diterjemahkan secara ya mudahnya adalah berdusta, berbohong. Jadi di sini saya menyebutkan dusta itu ya sebagaimana masyhur yang dikenal al-ikhbar bi syai'i ala ma laisa huwa alaihi fil waqi', yaitu ya mengabarkan tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Ya, dusta itu mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan aslinya, beda dengan kenyataannya. Ya, dia menyembunyikan kenyataannya, menyampaikan sesuatu yang ya tidak sama dengan hal yang sebenarnya yang terjadi. Ya, ini dusta. Jadi dia menyembunyikan aslinya tapi menampakkan yang palsu. Kemudian apa itu fujur? Ya. Fujur kata penulis al-mailu 'anil qasdi. Di antara maknanya adalah menyimpang dari tujuan. Juga al-imbi'atu fil ma'asi. Fujur adalah kecenderungan seseorang untuk selalu berbuat dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi di antara makna fujur adalah kecenderungan al-imbi'at, kecenderungan seseorang untuk selalu melakukan maksiat. Kemudian juga dikatakan makna fujur adalah an yakhruja 'anil haqqi 'amdan hatta yusayyir al-haqq batilan wal batila haqqan. Yaitu fujur adalah keluar dari kebenaran secara sengaja. Fujur adalah seorang keluar dari kebenaran secara sengaja, secara sadar, hatta yusayyir al-haqqu batilan wal batila haqqan, sehingga menjadikan yang hak itu menjadi batil dan sebaliknya menjadikan batil itu menjadi hak. Ini di antara makna fujur, yaitu dia keluar dari kebenaran ya secara sengaja dan menjadikan yang hak jadi batil dan batil menjadi ya, yang hak. Di antaranya juga makna fujur adalah ismun jami' lisyarr, kalimat yang mencakup berbagai macam atau semua kejahatan dan keburukan. Jadi makanya dikatakan al-kadzib, dusta itu pokok atau pangkal dari berbagai macam keburukan-keburukan. Ya, karena memang di antara pengertian al-fujur ini adalah ismun jami' lisyarr, kalimat yang mencakup semua kejahatan, keburukan, dosa-dosa. Kemudian jamaah yang sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala, wa kama anna al-kadhiba yad'u ila al-fujuri alladhi huwa jami'u lisyarr. Sebagaimana dusta itu mengajak kepada perbuatan fujur, yakni inti dari keburukan, fakadzalika sidqa yad'u ila al-birr. Sebaliknya begitu juga ya, kejujuran itu akan senantiasa mengantarkan seseorang kepada perilaku albir, yang dimana ia inti atau pokok dari segala bentuk atau jenis-jenis ya, kebaikan. Jadi sebaliknya, kalau fujur itu dusta itu mengantarkan kepada semua pokok-pokok kejahatan, ya, pangkal kejahatan, maka jujur itu akan mengantarkan seorang kepada semua jenis-jenis kebaikan. Ya, makanya tadi kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kita kenal sangat tinggi keimanannya dan sangat ya bersemangat dalam banyak melakukan amalan-amalan soleh, mengumpulkan amalan-amalan soleh karena sifat siddiqnya, sifat ya, jujurnya.
Kemudian penulis mengutip perkataan Ibnu Hibban rahimahullahu taala bahwasanya Inna Allah jalla wa ala faddala lisan ala sairil jawarih. Sesungguhnya Allah mengutamakan lisan ini, ya, anggota tubuh kita, lisan ini Allah mengutamakan lisan di antara anggota-anggota tubuh yang lainnya. Ya, ini perkataan Ibnu Hibban bahwa Allah memberikan fadilah yang lebih utama kepada lisan dibanding anggota tubuh yang lainnya, dibanding kepala, dibanding tangan, dibanding kaki, dibanding badan. Ya, jadi lisan ini lebih utama. Wa rafa'a darajatah, dan Allah mengangkat derajat lisan. Wa abana fadilatah, dan Allah jelaskan fadilah dan keutamaan dari lisan itu. Apa itu? Bagaimana itu keutamaannya? Ibnu Hibban menyebutkan bi an antaqahu min baini sa'iril jawarih bi tauhidihi. Ya, karena lisanlah satu-satunya anggota tubuh yang bisa berbicara dan mengungkapkan kalimat tauhid. Ya, karena Allah memilih dari seluruh anggota tubuh ini yang mengucapkan kalimat yang paling mulia, yang sangat mulia, yaitu kalimat tauhid adalah lisan. Maka ia lebih utama dibanding anggota-anggota tubuh yang lainnya. Ya, kita mendengar sebuah hadis tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan di mana pernah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk diajarkan sebuah kalimat yang bisa dia amalkan. Maka Allah ajarkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku mau semua hambamu tahu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ya, Nabi Musa alaihissalam ingin kalimat yang lain, karena setiap orang yang beriman kepada Allah tahu kalimat la ilaha illallah dan sering mengucapkan hal tersebut. Tapi kata Allah, wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan seluruh langit dan juga bumi, maka saya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi ini diantara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Maka Ibnu Hibban mengatakan lisan ini diangkat keutamaannya dibanding anggota tubuh yang lain karena ia memiliki keutamaan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fala yajibu lil aqil an yu'awwida alatan khalaqahu Allahu linutqi bi tauhidihi bil kadzib. Maka seorang yang berakal janganlah ia menjadikan alat yang Allah ciptakan ini untuk menyeru kalimat la ilaha illallah, untuk menyebut kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sangat mulia, dengan menodai lisan itu dengan kalimat-kalimat dusta, ya, kalimat-kalimat tercela yang Allah tidak sukai, yang Allah murkai. Ya, maka janganlah kita menodai lisan ini yang senantiasa menyebut kalimat tauhid, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah, yang membaca firman-firman Allah, dengan menodainya dengan kalimat-kalimat yang buruk, bahkan sesuatu yang Allah ya benci, yaitu ya dengan salah satunya adalah perkataan dusta. Bal yajibu alaihi al-mudawamah bi ri'ayatihi bi luzumi sidqi. Bahkan wajib untuk senantiasa menjaga lisan kita ini untuk berkata ya jujur. Wa ma ya'udu alaihi naf'uhu fi daraihi. Dan ya manfaatnya untuk senantiasa orang berlaku jujur ini, manfaatnya kembali kepada dirinya di dunia dan di akhirat. Li'anna lisan yaqtadi ma uwida in sidqan fasadaqa wa in kadziban fakadzab. Dan kata Ibnu Hibban bahwasanya kenapa kita harus senantiasa membiasakan diri kita untuk berkata jujur? Ya, karena lisan ini tergantung dari pembiasaannya. Ya. Jadi lisan ini tergantung dengan pembiasaannya. Kalau dia dibiasakan untuk berkata jujur, maka dia akan senantiasa mudah dalam berkata jujur. Begitu pula sebaliknya, kalau dia dibiasakan berdusta, maka dia akan senantiasa berdusta. Orang yang suka membiasakan dirinya berdusta, nanti secara otomatis kalau ditanya dia akan suka berdusta. Ya. Jadi sudah jadi kebiasaan. Ya, lisan seperti itu. Orang yang suka berkata-kata kotor, ya, lihat anak-anak zaman sekarang dengan ya media sekarang, banyak sekali dia saksikan perkataan-perkataan kotor dan dia coba ulang-ulangi, bahkan nanti sudah jadi kebiasaan, bahkan di hadapan orang tuanya, di hadapan gurunya, dia secara ya bukan, walaupun tidak sengaja, tapi karena sudah kebiasaan lisannya menyampaikan perkataan-perkataan kotor tersebut. Itulah hakikatnya lisan. Apa yang dibiasakan dengannya dia akan
terbiasa mengucapkannya. Orang yang senantiasa terbiasa berzikir, maka nanti akan otomatis dia akan selalu berzikir. Dia membiasakan, ya kalau ada dia dapat karunia Allah, dia bersyukur alhamdulillah, ya masya Allah, sering menyebutkan masya Allah, subhanallah. Nanti secara otomatis dia lagi tidak berusaha mengatakan hal tersebut, tapi otomatis kalimat-kalimat tersebut muncul dengan sendirinya. Begitulah hakikatnya lisan. Juga orang yang suka berkata-kata kotor, maka dia nanti ya bukan cuma, walaupun dia tidak sengaja, dia tidak niatkan untuk berkata kotor, tapi karena saking biasanya itu sudah keluar secara otomatis. Maka ya biasakan lisan kita untuk senantiasa berkata jujur, berkata ya baik. Jemaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis mengutip perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalul abdu yakdzib, ya tidaklah seorang berdusta kecuali nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Tidaklah seorang berdusta kecuali akan dituliskan di dalam hatinya itu satu titik hitam. Dia berdusta satu kali, akan ada muncul titik hitam dalam hatinya. Sama dengan orang yang berbuat dosa, akan ada titik hitam di dalam hatinya, karena ya dusta bagian dari dosa, bahkan dosa-dosa besar. Hatta yusawwadu qalbuhu, sampai senantiasa dia berdusta, sampai hatinya berubah menjadi warna hitam. Fayuktabu indallahi minal kadzibin, maka dia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jika orang selalu berdusta, maka hatinya akan menghitam dan akan dituliskan di sisi Allah sebagai seorang al-kadzib, ya, seorang pendusta. Dicap di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Walaqad kana al-kadziba min ahbahil khilal. Dusta, kata penulis, adalah perbuatan yang tidak terhormat bahkan pada masa jahiliyah. Manusia dahulu ya pada masa jahiliyah tidak senang dengan perbuatan dusta. Ya, jadi bahkan sebelum datang cahaya Islam, ya orang-orang jahiliyah dahulu mereka ya secara fitrah mereka tidak senang dengan perbuatan dusta. Walam yazidul Islam illa ta'kidan ala qabhihi. Dan Islam datang ya hanya untuk menguatkan ya buruknya dusta tersebut, sebagai penguatan bahwa dusta itu sesuatu yang sangat tercela, yang sangat buruk. Fasara minal kaba'ir al-muttafaq 'alaiha, dan dusta ya adalah salah satu perbuatan dosa-dosa besar yang telah disepakati. Di sini penulis menyebutkan sebuah contoh, yaitu yang menegaskan bahwa buruknya perbuatan dusta bahkan pada masa jahiliyah, orang-orang yang belum ya menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sampai atau belum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau belum mendapatkan hidayah Islam, yaitu kisah tentang Abi Sufyan, yang dimana ia merupakan salah seorang pemuka Quraisy yang masuk Islamnya di akhir-akhir. Saat ini di kisah ini yang penulis sebutkan, dia belum masuk Islam, masih seorang lam kana musyrikan, seorang musyrik. Tatkala dia ditanya oleh Herakl ya, dan tentang iddata as'ilah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fatrati ma ba'da sulhu al-Hudaybiyah. Ya, Herakl bertanya kepada Abi Sufyan tentang beberapa pertanyaan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu atau beberapa waktu setelah perdamaian Hudaybiyah. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Herakl, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala? Apakah kalian, yaitu orang-orang Quraisy, pernah menuduh Muhammad berdusta sallallahu alaihi wasallam sebelum ia mengajak kalian ke Islam, ya, sebelum Nabi berdakwah? Apakah kalian pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad berdusta? Maka Abu Sufyan mengatakan, "La." Ya, saya tidak pernah mendapati Nabi ya Muhammad berdusta. Ya, padahal Abu Sufyan ini datang ke Herakl untuk menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak
mampu untuk berdusta, dia tidak berdusta. Ya, dia katakan saya tidak pernah mendapati Nabi berdusta. Qala fahal yudar, apakah dia juga pernah berkhianat? Ya, maka Abu Sufyan mengatakan lah, tidak. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Akan tetapi saat ini, ya Abu Sufyan katakan saat ini kami berada dalam sebuah perjanjian yaitu Sulhul Hudaybiyah. Kami tidak tahu apakah dia nanti berkhianat atau tidak. Ya. Kemudian Abu Sufyan berkata, wala tumkini kalimatan adkhil fiha syai'an ghairu hadhil kalimat. Saya tidak bisa memasukkan kalimat selain dari apa yang saya sampaikan tadi ini. Jadi dia tidak mampu untuk tidak enggan untuk berdusta. Kenapa? Wa dia katakan, demi Allah, laula mukhafata an yu'thar alayya al-kadhib lakadzabtu. Demi Allah, seandainya saya tidak khawatir orang mengatakan nanti saya seorang pendusta, maka saya akan berdusta. Coba lihat, ya. Orang jahiliyah saja, orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka merasa malu ya untuk berdusta. Dia merasa malu nanti dicap sebagai seorang pendusta. Padahal dia bukan orang yang beriman kepada Allah pada kala itu. Ya, ini menunjukkan sifat dusta itu adalah tindakan atau perbuatan yang tercela, ya, tidak pantas dimiliki seorang muslim. Bahkan orang jahiliyah saja malu kalau dia berbuat dusta. Ya. Kemudian penulis menyebutkan faqarana baina hadza wa baina jar'a ba'dan nas 'ala al-kadhib wa rubbama bi syaklin jawi. Coba kita bandingkan kisah ini, ya, kisah Abu Sufyan yang belum masuk Islam dan di mana dia malu untuk berbuat dusta dengan orang-orang saat ini. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang lisannya suka berdusta, bahkan ya kata Syekh sudah menjadi kebiasaan harian mereka berdusta. Sudah tidak ada lagi ya rasa malu dalam dirinya untuk berdusta. Min ghairi haya'i min Allah wala min khalqihi. Dia tidak malu kepada Allah dan bahkan kepada makhluknya juga. Dia tidak malu kepada Allah. Dia senantiasa berdusta, bahkan sudah menjadi kebiasaan harian. Padahal kalau kita lihat tadi kisahnya, orang jahiliyah saja, orang yang belum beriman, ya walaupun setelahnya Abu Sufyan ya, beriman, tapi di sini kita ambil pelajaran bahwa ya perilaku dusta ini sebenarnya secara fitrah kita adalah perilaku yang tercela. Maka biasakan diri kita jangan ya sampai kita berdusta, bahkan waliyadzubillah sudah menjadi adat harian. Ya, anak-anak, adik-adik ya, senantiasa menjaga untuk senantiasa bersikap jujur. Jangan menjadikan dusta ini ya sebagai hal atau menjadi tadi sebagai tameng untuk melakukan perbuatan dosa. Atau bahkan biasa mungkin dia ditanya oleh ustadz, ditanya oleh pembina, siapa yang ya, melakukan ini karena takut dihukum, dia pun berdusta ya atas hal tersebut ya, agar dia tidak dihukum. Dia tidak takut dihukum manusia, dia takut dihukum manusia, tapi dia tidak takut dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang sangat keliru. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang azabnya sangat pedih. Jadi ya, dan juga malulah kepada Allah ya, untuk senantiasa berdusta. Ya, malu kita dikala oleh orang jahiliyah mereka saja malu berdusta. Ya, apatah lagi kita sebagai seorang yang beriman yang Allah syariatkan untuk berlaku jujur dan menjauhi perilaku ya dusta. Kita lanjutkan kata penulis ya, bahwasanya sesungguhnya perbuatan tercela bahkan oleh perbuatan dusta ini tercela bahkan oleh fitrah ya salimah. Tadi sudah kita sampaikan wa mazadatul adillah minal kitab wa sunnah illa rusukha. Dan adapun dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang buruknya dusta, ini cuma untuk penguatan kita. Sebenarnya secara naluri, secara fitrah manusia memang sudah ya membenci yang namanya perilaku dusta ini. Yang tidak senang dengan perilaku tersebut. Wa hasabal mu'min radiyan lahu an afatil lisani kullaha wa minhal kadzib. Maka cukuplah kita meninggalkan penyakit-penyakit lisan, diantaranya dusta ini. Dengan apa? Dengan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada ilmu padanya. Ya, ditafsirkan oleh Qatadah, ai la taqul ra'aitu wa anta lam tara. Jangan kalian katakan
saya melihatnya, saya telah melihatnya padahal kalian tidak melihatnya. Wa sami'tu wa lam tasma', yang katakan saya sudah dengar tapi padahal saya belum mendengarnya. Wa alimtu wa lam ta'lam, saya sudah tahu padahal belum tahu. Jadi perhatikan, ditanya Ustaz, fahimtum, sudah paham? Paham, padahal belum paham. Ya, harus jujur ya, harus jujur. Kalau ditanya sudah paham atau belum? Belum. Ya, kalau belum paham ya sampaikan belum paham. Jangan biasakan dari hal-hal kecil saja seperti itu, jangan biasakan untuk berdusta. Kalau hal-hal kecil saja ini sudah kita biasakan hal-hal seperti itu berdusta, maka nanti akan semakin besar perkara-perkara besar juga akan ya kita berdusta dengan hal tersebut. Banyak sekali contoh-contohnya dalam keseharian kita, jangan sampai kita biasakan dusta tersebut. Kemudian kata penulis, inna fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaidah ini, bahwa sungguhnya al-kadzib yahdi ilal fujur, sungguhnya dusta itu mengantarkan seseorang kepada al-fujur, dosa dan kemaksiatan, sebagai dalalah bahwasanya dusta akan senantiasa menyeret seseorang, mengantarkan seseorang kepada derajat terendah untuk menyeret sampai kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan mengira seorang cuma melakukan dusta satu kali saja. Tidak apa-apa, satu kali saja berdusta. Nanti berhenti lagi. Tidak, setan tidak akan berhenti cuma sampai di situ. Untuk menutupi dusta yang pertama akan ada dusta yang kedua. Ya. Kemudian untuk menutupi dusta yang pertama dan kedua akan ada dusta ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, akan bertambah dusta-dusta dan seterusnya sampai seorang terjerumus ke dalam kefujuran, dosa dan kemaksiatan sampai ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Jadi mulai dari awal tinggalkan segala bentuk dusta. Jangan mengatakan cuma sekali saja. Ya. Maka nanti akan mendatangkan dosa-dosa berikutnya. Wa inna ashadda anwa'il kadhib wa a'dhamuha jaraman tilka allati yukdzabu fiha 'ala Allah wa rasulih. Dan di antara jenis dusta yang paling besar hukumannya yaitu seseorang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, berdusta atas nama Allah dan atas nama Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak dusta, ada orang yang bercanda berdusta, ada orang yang berdusta dalam jual belinya, ada orang yang berdusta dalam kegiatan sehari-harinya. Tapi ada juga orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, dan ini yang paling dahsyat hukumannya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Ya, sungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama selainku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini luar biasa ya ancamannya bagi orang yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting ya untuk kita, kalau kita ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu untuk dicek dahulu apakah ini betul hadis yang sahih, yang sampai kita menyebarkan berita dusta bahkan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah perbuatan yang sangat besar hukumannya. Kata Nabi, siapkan tempat dudukmu di neraka. Kemudian jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, tsumma ma yata'allaqu bi akli huquqin nas bil batil. Kemudian selanjutnya setelah di antara jenis dusta yang sangat besar setelah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, yaitu berdusta untuk mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ini orang yang berdusta untuk mengambil hak orang lain berkaitan dengan hak manusia dengan cara batil. Fa'inik tarat biha al-yamin, apalagi diikutkan dengan sumpah. Makanya ada namanya al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah palsu, yaitu untuk menguatkan dustanya dia bersumpah. Ini juga ada peringatannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man halafa ala yamin sabarin yaqnatu biha malin ri'in muslim huwa biha fajir
laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Ya, siapa yang berdusta, berbohong, bersumpah palsu ya, untuk menutupi dustanya, untuk mengambil harta ya seorang muslim, maka dia adalah seorang fajir dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Yang zaman juga bagi orang yang suka sumpah palsu. Demi Allah bukan saya yang mencuri, demi Allah bukan saya yang menzalimi dia. Tapi dia berdusta atas hal tersebut. Kemudian jamaah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, kama annal kadzib ya, sebagaimana dusta itu bertingkat-tingkat, dia itu tergantung dan akan bertambah dosanya ya tergantung bagaimana efeknya. Ya, jadi dusta itu bertingkat-tingkat, tadi kita sebutkan jenis-jenisnya, dan juga dosanya itu tergantung bagaimana efek setelahnya dari dusta tersebut. Fal kadzibu fil muamalat asyaddu minal kadzib fi mujarrad al-ikhbar allati la yata'adda dararuha. Dan dusta dalam hal muamalah itu lebih besar ya dosanya dibandingkan dusta hanya sekedar untuk mengabarkan orang lain perkataan-perkataan dusta. Misal saya tadi dari dari Makassar misalnya, padahal dia bukan dari Makassar, dia cuma berdusta atas hal yang mengabarkan sesuatu, tapi dia juga berdusta ya. Tapi lebih besar dosanya tatkala dia berdusta dalam hal muamalah, karena ini ya merugikan orang lain ya, dustanya ya memiliki asar ya, maka dosanya ya bertambah. Jadi berbeda antara dusta tadi dalam hal muamalah dan dalam hal pengkabaran. Tentunya dilihat lagi apa yang dia kabarkan. Kalau kabar palsu tentang Nabi, maka ini lebih dahsyat hukumannya, lebih besar dosanya. Begitupun la al-kadzib fi babil al-a'rad, itu dusta dalam masalah kehormatan. Ya, berbeda dengan dusta dalam hal harta dan muamalah. Dan kata penulis, ya cukuplah ya kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dusta dalam hal muamalah itu, jual beli itu menghilangkan keberkahan yang ada pada jual beli kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Ya, siapa yang kalau jual beli dia jujur dan bayyana menjelaskan ya, jual belinya, menjelaskan barangnya, ini kekurangannya, ini kelebihannya. Ya, jangan cuma kelebihannya saya disampaikan. Ya, jual HP cuma kelebihannya saya tidak disebutkan, bahwa HP-nya pernah jatuh, HP-nya rusak ininya dan seterusnya. Ya, harus disampaikan, harus jujur. Maka kata Nabi, burika lahuma fi baihima, akan diberkahi ya, jual belinya. Akan tetapi kalau dia dusta wa katama dan menyembunyikan kekurangan aib-aib dari barangnya itu, muhibat barakatu baihima, maka akan diangkat keberkahan dari jual belinya. Bisa jadi dia mendapatkan kelebihan harta misalnya dalam menjual HP tersebut, tapi dalam waktu itu saja keberkahannya sudah dicabut, maka bisa jadi setelahnya tidak ada lagi yang datang kepadanya karena ya dustanya tadi. Kemudian terakhir sebelum kesimpulan, di sini Syekh menyebutkan sebuah kisah tentang hukuman bagi orang yang berdusta. Ya, dari hadis riwayat Bukhari dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, beliau ketika selesai salat itu dia salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada jamaah, kepada para sahabat dan mengatakan, man ra'a minkum al-laila ru'ya, siapa yang bermimpi malam ini. Ini di antara kebiasaan Nabi bertanya kepada sahabat siapa yang bermimpi, kemudian Nabi yang memberitahukan apa makna dari mimpinya tersebut. Kemudian mengatakan Masya Allah. Saya terjemahkan langsung saja ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertanya kepada kami kembali siapa yang bermimpi semalam. Kemudian tidak ada di antara sahabat yang menjawab. Maka Nabi pun menceritakan mimpi yang dialami semalam, dan mimpi Nabi adalah wahyu, ya, mimpi yang benar. Nabi mengatakan bahwasanya saya semalam melihat ada dua orang yang mendatangi saya dan dia memegang dua tangan saya dan mengeluarkan saya, membawa saya ke al-ardh wal muqaddasah, tempat yang suci.
Kemudian di tempat itu Nabi melihat ada rajulun jalisun, ada lelaki yang duduk dan ada lelaki yang berdiri. Satu laki-laki duduk, satu laki-laki berdiri. Dia kaluhun min hadid. Di tangan orang tersebut ada pengait yang terbuat dari besi pengait ya. Kemudian dia memasukkan besi pengait tersebut di ujung mulutnya sampai dengan tembus ke hampir dekat lehernya, kemudian ditarik sampai robek. Begitu pula di yang satunya. Ya, jadi dua-duanya ditarik sampai robek. Fayaudu fayusna mithlu. Kemudian disembuhkan kembali, kemudian dilakukan yang semisalnya. Jadi diulang-ulang hal tersebut, ya dirobek mulutnya sampai ke belakangnya itu ditarik berulang-ulang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini? Kenapa terjadi seperti itu? Nah, ini hadis yang panjang, kesimpulannya kata penulis menyebutkan akhir hadisnya, ya kata orang yang membawanya, amman ladzi ra'aitahu, adapun yang engkau lihat, yaitu orang yang tadi merobek mulutnya kanan kirinya, itu adalah seorang kadzdzab, yaitu seorang pendusta. Ya, yuhdatsu bil kadziba fa tuhmal anhu hatta tablughul afaq. Dia berbicara dengan satu dusta saja, tapi dusta tersebut, kebohongan tersebut sampai al-afaq, menyebar ke seluruh dunia. Dia menyampaikan satu dusta, tapi dusta tersebut menyebar ke seluruh dunia, maka dia dihukum dengan tadi hukumannya. Ya. Fayusna bihi ila yaumil qiyamah. Dusta tersebut tersebar ke seluruh dunia dan diamalkan sampai hari kiamat, maka dia diberikan hukuman tersebut. Kata penulis, subhanallah, ya mungkin orang dahulu kalau mendengar hadis tersebut ya belum mempercayainya karena hal-hal yang sulit diterima akan ya bagaimana ya satu hadis satu kebohongan saja bisa langsung tersebar kepada seluruh tempat di seluruh dunia. Tapi dengan kecanggihan zaman saat ini, informasi ya teknologi informasi yang sangat luar biasa, ya dengan satu kebohongan saja, satu klik saja kata Syekh, itu sudah bisa dengan waktu yang sangat singkat tersebar ke seluruh dunia. Ya, maka perlu untuk kita perhatikan tindakan kita, jangan sampai dengan satu jari klik saja kita bisa menyebarkan satu kebohongan, apatah lagi kebohongan itu atas nama Nabi dan disebarkan sampai ke seluruh dunia dan diamalkan. Waliyahudillah. Ya. Satu orang saja kita sampaikan berita dusta atas nama Nabi, ini sudah jadi dosa jariah, apatah lagi ya banyak orang yang membacanya. Sebagai kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, al-kadzib la yatruk sahibahu, wa man kadziba al-yawm bi lisanihi fa sayakdzib badan fi muamalatihi wa akhlaqihi. Ya. Dusta itu tidak akan meninggalkan pelakunya. Ya, dusta itu tidak akan meninggalkan pelakunya. Siapa yang berdusta hari ini dengan lisannya, maka besok juga dia akan berdusta dalam muamalahnya dan akhlaknya. Jadi jangan katakan, saya sampaikan tadi, jangan katakan cuma hari ini saya kita berdusta. Ya, kata Syekh, dusta itu tidak meninggalkan pelakunya, selalu akan datang. Maka tutup segala bentuk dusta dari awal. Kemudian kesimpulan yang kedua, di zaman ini yang dimana teknologi ya sangat canggih, cepat sekali tersebar informasi, maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dalam setiap tindakan perbuatannya dalam menyebarkan informasi. Ya, jangan sampai dia menyebarkan berita dusta. Kalau di buku Syekh yang lain tentang kaidah-kaidah Al-Qur'an, ada juga beliau membawa suatu kaidah, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka tabayyun dulu. Ya, maknanya sekarang ya, kalau ada berita dicek dulu kebenarannya, jangan cuma langsung share. Ya. Asal dapat berita di-share lagi, asal dapat berita di-share lagi. Jadi harus dicek dulu, jangan sampai kita menyebarkan berita bohong. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang ketiga, ayuhan nasirun likulli ma sami'tum aw qara'tum min ahaditsin an-mansubah. Wahai orang yang senantiasa senang dengan ya menyebarkan setiap apa yang dia dengar dan apa yang dia baca dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunaan tasbutu, tanpa mengecek ya kesohihan dari hadis tersebut, ya maka ketahuilah bahwasanya dusta atas nama Nabi itu berbeda dengan dusta ya kepada selain Nabi. Ya, jadi perhatikan, terutama
dalam berita-berita tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak sekali ya berita-berita hadis-hadis palsu yang tersebar. Sebagai contoh yang sangat mudah, di bulan ini, di bulan Rajab, begitu banyak kita melihat mendapati hadis-hadis yang tentang amalan-amalan inilah, puasa inilah di bulan Rajab, kemudian salat ini, zikir ini, dan seterusnya. Ya, padahal semua itu hadis-hadis yang tidak benar. Memang benar di bulan yang Rajab ini bulan yang mulia, waktu yang mulia, maka kita dianjurkan untuk banyak melakukan amalan soleh, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak puasa, banyak salat malam. Tapi ya tidak ada hadis-hadis yang sahih menjelaskan amalan-amalan khusus seperti puasa-puasa khusus, salat malam khusus, dan zikir-zikir tertentu. Wallahu ta'ala alam. Sekira ini yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Al-kadzib yahdi ilal fujur, bahwa dusta itu membawa seseorang kepada perilaku fujur, dusta dan kemaksiatan, dan dia akan mengantarkan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, ya adik-adik sekalian, biasakan dari kecil, dari hal-hal kecil pun kita jangan ya biasakan untuk berdusta. Kalau hal kecil saja sudah kita keseringan berdusta, ditanya ustaz berdusta, ditanya ya teman berdusta, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Tadi kita sampaikan lisan akan terbiasa dengan apa yang dibiasakan dengannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.